Bagaimana caranya kita mendapatkan mati yang ditinggikan oleh Allah, mati yang husnul khotimah? Ada 3 hal yang harus kita sikapi dalam kehidupan ini. Kalau kita menginginkan mati yang husnul khotimah, tentunya husnul ibadahnya yang harus kita tegakkan. Husnul ibadahnya yang harus kita lancarkan dalam kehidupan ini. Tidak semata-mata kita harus kerja keras, tidak, para jemaah. Ibadah kita yang harus kita utamakan kepada Allah. Kalau kita mendengarkan muadzin dikumandangkan, tentunya sesibuk apapun tinggalkan. Insya Allah kalau itu kita laksanakan, benar-benar bisa melaksanakan ditakdirkan oleh Allah mati yang husnul khotimah. Lalu apa yang kita tanamkan dalam kehidupan ini? Tentunya para jamaah, sholat dan sholat. Sholat utama yang harus ibadah yang kita tegakkan, yang harus kita kerjakan. Mungkin para jamaah nggak bisa melaksanakan ibadah haji, ada syarat rukunnya. Kalau tidak mampu haji, nggak perlu haji. Kalau kita ditegakkan harus zakat. Kalau kita nggak mampu memberikan zakat, ya kita terima zakat. Tidak harus memaksakan diri kita harus membayar zakat. Sedekah pun seperti itu. Kalau kita diberikan tuntunan untuk berkorban, kalau nggak mampu, kita juga nggak mampu, nggak boleh kita paksakan untuk berkorban. Kita terima, kita wajib menerima korban. Disitulah ma'asyiral muslimin. Tetapi kalau sholat, kalau perintah sholat ini Allah Subhanahu wa ta'ala kalau tidak bisa melaksanakan sholat dengan berdiri, diharapkan untuk sholat dengan duduk. Kalau tidak bisa melaksanakan sholat dengan duduk, dengan berbaring, dengan tidur. Kalau dengan tidur tidak bisa, dengan isyarat. Kalau dengan isyarat tidak bisa, tentunya harus kita sholati. Syarat yang pertama. Yang kedua, husnul istiqomah. Kalau kita menginginkan mati dengan husnul khotimah, tentunya istiqomah menjalankan sholat. Ada nggak kira-kira di antara jamaah ini sholatnya hanya sholat Idul Fitri dan Idul Adha saja yang hadir di masjid ini? Tidak seperti itu. Islam itu harus istiqomah menjalankan ibadah. Selagi diberikan kesempatan dan kesehatan, langkahkan kaki ini kamu sholat, langkahkan dan langkahkan istiqomah yang benar-benar kita laksanakan sholat 5 waktu. Lalu yang ketiga, ma'asyiral muslimin, husnul muamalah, hubungan kita kepada sesama manusia. Hubungan kita kepada sesama manusia ini yang sangat-sangat berat dalam kehidupan ini. Tentunya dalam kehidupan keluarga kita, para jamaah. Kadang yang usia 50, 55, 60, mereka kurang konsentrasi pikirannya karena terlalu ruwet memikirkan rumah tangga. Hidup ini tidak ideal, para jamaah. Tidak ada yang sempurna dalam kehidupan ini. Kita mengharapkan anak-anak kita menjadi anak yang soleh salihah, tidak mau diajak untuk sholat berjamaah di sini. Setiap hari mereka yang dibawa adalah HP dan HP. Mereka berangkat pagi, pulang pagi. Kalau di rumah nggak mau kerja, mereka hanya tidur dan tidur. Anak sekarang itu semua itu, para jamaah yang usia tua, jangan semua itu dimasukkan di pikiran kita. Itu virus yang ada di pikiran kita setiap hari. Buang jauh-jauh. Lantaran HP kalau terlalu banyak virusnya, lemot, para jamaah. Nggak jauh dari pikiran kita. Pikiran kita sudah nggak mampu sebenarnya untuk memikirkan anak yang nakal itu. Jarang pulang,
bukan main. Di mana-mana adalah mereka berbuat yang tidak. Sekali lagi, bagi bapak-bapak yang usianya sudah tua 50, 60, 65, hapus jauh-jauh, jangan dimasukkan di dalam pikiran kita. Konsentrasi ibadah dengan gangguan setiap hari, hanya memikirkan anak dan mantu dan cucu, semuanya masuk di dalam pikiran ini. Untuk itu para jamaah, kuncinya yang pertama adalah punya hati ikhlas. Ikhlaskan anak kita melaksanakan seperti itu. Itu semua adalah amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, hidup ini tidak ada yang ideal. Mengharapkan kita anak kita, ayo kita gandeng bersama-sama, ngaji bersama-sama, sholat bersama-sama. Tapi tidak seperti itu kenyataannya. Harus semua pikiran yang masuk di dalam pikiran kita setiap hari, agar konsentrasi ibadah kita mantap di hadapan Allah. Sekarang